Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini di sebuah kitab, yakni kitab Al-Adab. Kitab yakni Al-Adab. Apa isi dari kitab ini? Di antaranya di dalam kitab ini akan dijelaskan beberapa poin terkait dengan adab. Yang pertama terkait dengan adab tilawatil Quran, yakni adab membaca Al-Quran. Kemudian juga adab salam, adab mengucapkan salam. Adab az-ziarah, yakni berkunjung. Adab makan, adab minum, adab juga menghadiri masjid dan yang lainnya. Insyaallah akan kita bahas di dalam kitab ini. Yani bagaimana adab seorang muslim, yakni ketika membaca Al-Quran. Karena banyak sebagian kaum muslimin yakni membaca Al-Quran tidak memperhatikan adab membaca Al-Quran. Dan apa juga hak-hak Al-Quran, yakni haknya adalah tilawatuh, yakni membaca dengan tartil, kemudian makhrajnya, kemudian juga panjang pendeknya, kemudian juga yang paling penting adalah makna dan kandungan serta amalannya. Maka insyaallah akan dibahas dalam kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah, yakni masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka apa? Yatluna kitaballah, yakni membaca kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Demikian juga mempelajari di antara mereka, mempelajari Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, mempelajari makna-makna Al-Quran, sehingga Al-Quran pun diamalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, kedamaian. Bagi siapa? Mereka yang membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan dari Al-Quran. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini faedahnya. Kemudian yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, diikuti rahmat. Wa khaffatuhumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat.
wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebutkan mereka di sisinya. Yani Allah banggakan siapa? Mereka, yaitu satu kaum yang duduk di masjid dalam rangka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, yang hendaknya ketika kita duduk di masjid, yakni kita ihtisab. Apa ihtisab? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan tidak ada amalan yang lebih afdal setelah salat wajib, setelah amalan-amalan yang wajib, melainkan talibul ilmi. Ini mempelajari, memahami, kemudian juga mendakwahkan. Ini kata siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak ada yang lebih afdal setelah yang wajib-wajib dikerjakan. Ini puasa wajib, sholat wajib, dan yang wajib, kecuali yang setelahnya adalah talibul ilmi, yaitu mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab adab tilawatil Quran wa ma yata'allaqu bihi. Bab adab-adab membaca Al-Quran dan apa saja yang terkait dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, dalam surah Muhammad ayat yang ke-24. Allah, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka ini terkunci. Jadi maksud tujuan Al-Quran dalam ayat ini apa? yakni at-tadabbur, itu mentadabburi, merenungi makna-makna isi Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dalam ayat yang lain, yakni Allah memerintahkan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan. Ya, agar apa? Agar bisa diresapi maknanya. Jadi tidak perlu kita tergesa-gesa membaca Al-Quran selesai dalam sehari. Bahkan ini apa? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jadi sehari kemudian selesai membaca Al-Quran, cepat-cepatan. Bisa dipastikan panjang pendeknya tidak benar, kemudian juga tidak memenuhi maknanya. Kemudian juga banyak lagi mafsadat ketika seorang membaca Al-Quran tidak dengan tartil. Karena Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, yakni dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Kemudian bagaimana orang yang kedua? Yang kedua adalah orang yang tak. Dalam hadis Nabi mengatakan, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yahtatah fihi wa huwa 'ani syaqqin lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia tak, yakni susah, berat, tapi tetap mempelajari Al-Quran, ya, tidak malu untuk apa? Untuk mempelajarinya. Ya. Kemudian juga tidak sombong untuk mempelajarinya, dan dia berat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Bagaimana orang yang tidak mempelajarinya? Tidak mempelajari itu tidak lepas dari 2 hal. Keadaan orang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak menuntut ilmu, tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama karena dia sombong, yang kedua karena malu. Ya, nah ini harus dihindari dari diri kita. Yang pertama karena sombong, ini seperti iblis, laknatullah. Yang kedua karena malu, seperti siapa? yakni Abu Talib. Kata Imam Mujahid rahimahullah taala, beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustahil wala mustakbir. Kata beliau, tidak akan belajar ilmu 2 orang ini. Siapa? Yang pertama yakni al-mutakabbir, orang yang sombong. Wah, saya sudah bisa, saya sudah tahu, bacaan saya sudah bagus, saya sudah belajar. Nah, yang kedua adalah orang yang malu, dia sudah tua, masa sih belajar sama anak-anak lagi yang kecil, kan malu. Ya. Kemudian juga inilah yang menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adab yang pertama
ketika seorang membaca Al-Quran at-taharril ikhlas inda ta'allumil Quran wa tilawatihi. Ini penting. Yang pertama, yakni mengikhlaskan diri ketika membaca Al-Quran. Ya, bukan karena manusia, bukan agar supaya disebut orang yang qari, orang yang ahli qiraah, atau juga ini fenomena di zaman sekarang, Al-Quran dijadikan tujuan perlombaan. Ya, tujuan perlombaan. Ayo ikut lomba Al-Quran supaya dapat apa? Dapat hadiah, subhanallah. Tidak ikut perlombaan supaya disebut orang yang qari, kemudian orang yang ahli, kemudian dapat hadiah. Lepas dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Padahal diturunkannya Al-Quran apa? Untuk ditadabburi maknanya, untuk direnungi makna-maknanya, kemudian untuk diamalkan. Bahkan orang yang menjadikan Al-Quran, ya, jadi seorang tersebut, yakni ketika membaca Al-Quran, ini mengharap apa? Tidak mengharap pahala Allah, maka tidak ikhlas, maka telah akan pertama kali yang akan diceburkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Jadi penting ketika kita membaca Al-Quran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis? Nabi bersabda, ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, akan disebut orang yang pemberani. Yang kedua seorang yang kaya raya, yakni agar disebut apa? Orang dermawan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Kata Nabi, rajulun ta'allama Al-Quran wa 'allamahu wa qara'a Al-Quran fa utiya bihi. Ada seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran fa utiya bihi. Kemudian didatangkan kelak pada hari kiamat. Fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Yakni dibuatlah dia mengaku nikmat-nikmat Allah. Ya, nikmat. Fa'arafa, lalu dia pun mengakui nikmat Allah. Fama amilta fiha, lalu apa yang engkau, yakni fama amilta fiha, apa yang engkau amalkan dengannya? Yakni dengan apa? Dengan Al-Quran. Qala ta'lamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku belajar mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran karena ya Allah. Artinya gak ikhlas karena Allah. Qala kadzabta, Anda ini dusta, engkau ini dusta. Walakinnaka ta'allama al-ilma yuqala alimun wa qara'ta al-Qur'an yuqala huwa qari'. Yani engkau mempelajari Al-Qur'an, yani mempelajari ilmu agar disebut seorang yang alim, agar disebut orang yang qari', wah ahli Al-Qur'an, wah si fulan alim. Wa faqat, dan itu pun sudah disebutkan di mana? Di dunia. Masya Allah, si fulan ahli Quran, si fulan adalah orang yang adil. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari apa? Kata Nabi, kemudian tsumma umira fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan dengannya, lalu dia pun ditelungkupkan di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ini amalan yang agung, apa? Membaca Al-Quran. Tapi akan menjadi kecil apabila tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang mati syahid diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau tidak ikhlas karena Allah, hilang. Kemudian juga orang yang dermawan, berinfak, ini juga amalan yang besar. Kemudian juga orang yang membaca Al-Quran. Ya, bahkan afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Namun bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama kali yang akan diputuskan kelak pada hari kiamat. Al-ikhlas, penting ikhlas. Ketika apa? Membaca Al-Quran, terutama ya, yakni ketika menjadi seorang imam. Ini kan didengar oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Membacanya karena Allah atau tidak, ini tidak ada yang mengetahui kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain juga diperintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila. Yani membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang kedua al-amal bil Quran. Yang kedua di antara adab yakni membaca Al-Quran adalah
Al-amal bil Quran, beramal dengan Al-Quran. Dengan apanya? Bitahlili halalihi wa tahrimi haramihi wal wuquf 'inda nahyihi. Yakni menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan halal, ya halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini jelas. Allah jelas mengatakan, yakni dengan sharih, dengan gamblang Allah mengatakan apa? Wa halallahu al-bai'a, halalnya jual beli, wa harrama riba, haramnya riba. Apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran, kita pun menghalalkan. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran, kita pun mengharamkan. Menghalalkan, amalkan. Diharamkan, maka ditinggalkan. Jangan diterjang. Nah, membaca Al-Quran, Masya Allah, bacaannya bagus, tapi ribanya tetap jalan. Ya, ribanya tetap jalan. Bagaimana kalau demikian? Ya, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang, fenomena orang yakni rakus dengan harta semakin apa? Makin banyak, disebabkan yakni hukum dunia wa karahiyatul maut, yakni cinta dunia, takut akan kematian, yakni takut miskin. Akhirnya yang halal diharamkan, yang haram pun diharamkan. Waliyadzubillah. Yakni menggunakan apa? Menggunakan uang rentenir. Jelas-jelas yakni ketika apa meminjamkan uang tidak boleh dia apa ditambahi, akhirnya ditambahi saudaranya kaum muslimin. Nah, dia seolah-olah sejahtera dunia, namun kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang bangkrut. Yani al-amal bil Quran, yani beramal dengan isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah al-hadzu 'ala istidkaril Quran wa ta'ahudihi, yakni anjuran untuk mengingat Al-Quran wa ta'ahudihi, dan mengulang-ulang Al-Quran, yaitu murajaah. Yakni jangan yang ingat isi Quran aja. Jadi ada orang mengikuti berita-berita yang ada di mana? Di media sosial, namun lupa berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Ketika ditanya, sudah baca ayat Al-Quran hari ini? Belum. Baca koran? Iya. Baca berita? Na'am. Ini na'udzubillah. Wa ta'ahudihi, dan mengulang-ulang Al-Quran, yaitu memurajaah, dibaca lagi. Kemudian juga ya, kalau perlu apa? Yani ada guru. Ada seorang guru yang menunjukkan apa bacaannya ini benar atau tidak. Yani misal contoh saja, ini yang sering kita baca, bacaan Al-Fatihah, ya, bacaan Al-Fatihah. Sebagian ada yang membaca apa? Walaqol, ini Allah. Harusnya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim walaqdallin. Dokternya ke belakang. Jadi dari bentuk lisan saja sudah beda. Ya. Atau juga kalimat ketika bertakbir Allahu Akbar pakai waw, padahal yang benar apa? Allahu Akbar, elang. Kadang tanpa disadari dibaca Allahu Akbar. Benar atau tidak? Kemudian iyyaka na'budu, ada apa di situ? Ya, ada tasydidnya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan di situ ada bacaan nabr. Jadi iyyaka na'in, bukan na. Kalau na itu hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar tidak? Nasta'in pakai shin. Nah, berbedanya satu huruf, berbedanya makna. Berbedanya satu huruf, kalau dia mengetahui maka batal salat. Jadi hati-hati ketika membaca, terutama dalam bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah la salata illa bi Fatihatul Kitab, yakni tidak ada salat kecuali dengan apa? Al-Fatihah. Jadi harus betul ketika membaca Al-Quran. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjangnya berapa huruf? Ya, Ar-Rahman berapa huruf? Dua huruf.
Ar-Rahim bisa 5 sampai 6 huruf. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, atau dipendekkan boleh ya. Ada baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Iya, ini ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak perlu cepat-cepat ya. Pelan, yang penting hak-haknya huruf ini ditunaikan. Di mana letaknya hak, di mana letaknya kha, di mana letaknya ba, di mana letaknya ba, di mana letaknya sin, shin, sad. Ini yang penting. Makanya Al-Qur'an memiliki hak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ini tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Ihdinas, ini keliru. Atau hak ini. Jadi pertengahan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Keliru kalau dibaca apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi ini bukan huruf qalqalah. Ya. Huruf qalqalah apa saja? Qaf, bu, ja, din. Ada 5. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi terkadang salah baca ya. Ghairil maghdubi. Padahal ini bukan termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah qadbu jadin. Ghairil maghdubi, yani berhenti sejenak, yani ghairil maghdubi. Ini kalau sudah fasih ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini juga ada bacaan nabr. Yani setelah tasydid, nabr itu adalah seperti apa? Iya, nabr naik seperti orang itu. Apa itu Valentino Rossi itu? Itu. Itu apa namanya? Atau seperti bunyinya kucing. Nah, itu nabr ya. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan amin. Apa yang betul? Baik. Jadi hak-hak Al-Quran yang hendaklah kita tunaikan. Terutama ma'asyiral muslimin adalah makhrajul huruf yang mutasyabih, yang mirip apanya? Yakni bunyinya seperti hamzah dengan ain. Hamzah. Ada yang baca a'udzu billah, ainnya sama-sama ain. Padahal sebelumnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bukan au berarti sama-sama apa? Sama-sama ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca hiwah. Jadi lidahnya ditempelkan. Apa? Irrahmanirrahim. Ila akhir ayat. Nah, ini penting mempelajari makhrajul huruf. Yani bagaimana membedakan antara satu huruf dalam huruf yang lainnya? Kenapa? Karena ketika yakni tidak beda maka bisa jadi maknanya keliru. Contoh tadi yang kita contohkan adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yang betul apa? Waladdallin. Bukan dot artinya dallin. Ini yang benar, ini maknanya sesat. Tapi ketika dibaca waladdallin, maknanya naungan. Jauh sekali. Berarti Yahudi dan Nasrani dapat apa? Naungan. Ya. Bahaya jadi bukan yang sesat. Yang betul adalah waladdallin. Jadi dapat
ayat Yahudi dan Nasrani adalah sesat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga pentingnya ta'ahudihi. Ta'ahudi itu adalah mengulang-ulang, mudzakarah, saling menyimak bacaan Al-Qur'an. Makanya penting yaitu memiliki guru yang ahli dalam mempelajari Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita tidak mereka-reka. Saya benar atau tidak? Jadi ketika memiliki seorang guru membaca Al-Quran, dia mengetahui ini keliru. Nah, kemudian dibetulkan. Jangan menghafal banyak-banyak, tapi bacaannya tidak benar. Banyak hafalannya sudah banyak, masya Allah, sudah mungkin 4 juz, 5 juz. Ketika disimak bacaannya, rusak bacaannya. Harusnya apa? Bacaan dulu, kemudian dihafal. Bacaannya betul dulu. Ya. Kemudian setelah dibacanya betul dihafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Jadi ini yang paling betul. Bahkan para ulama menyebutkan lebih baik yaitu membaca dengan tertib, kemudian dengan betul daripada cepat-cepatan selesai hatam. Ya, selesai hatam. Nah, tapi tidak tertib, bahkan tidak mengetahui maknanya. Ini lepas dari tujuan diturunkan Al-Quran. Padahal Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, untuk mentadabburi Al-Quran. Baik. Wa ta'ahudihi yaitu mengulang-ulang, diulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna matalul sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'allaqah. Perumpamaan penghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, seperti sahibil ibil mu'allaqah, pemilik unta yang diikat. In ahadaha 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Apabila dia mengulang-ulang murojaah, maka dia amsakaha, dia telah mengikatnya. Wa in atlaqaha dhahabat, apabila dia membiarkannya maka hilang begitu saja. Makanya banyak orang yang hafal Al-Quran kalau tidak diulang-ulang hilang. Sudah hafal berapa itu? Sudah hafal sekian. Di murojaah tidak. Sibuk dengan urusan dunia. Seolah-olah ketika murojaah Al-Quran menghabiskan dunia dia. Ya. Kalau saya murojaah 1 jam, 2 jam habis hilang dunia. Ya. Jadi sangkaan dia. Ini siapa yang membuat was-was? Syaitan jelas. Syaitan membuat was-was seseorang yang hendak mempelajari Al-Quran, orang yang memurojaah Al-Quran merasa ketika membaca Al-Quran habis waktu. Padahal ketika seorang memurojaah Al-Quran, maka kebaikan akan ia peroleh. Bahkan para ulama mengatakan, ini diantara salah satu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata para ulama menyebutkan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini penting kita memurojaah Al-Quran. Dan memurojaah Al-Quran adalah disetor kepada ahli Al-Quran. Tidak masalah, 1 ayat atau 2 ayat daripada banyak ayat namun tidak benar bacaannya. Sungkan, malu, yang sudah berumur. Dan inilah malu yang harus kita perangi. Bukankah Abu Thalib malu juga? Iya, malu. Abu Thalib itu malu mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal hatinya yakin Islam itu benar. Malu, padahal dia malu. Padahal dalam hatinya yakin mau masuk Islam, tapi ada temannya, padahal Abu Lahab. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi, baca la ilaha illallah, masih lihat kepada temannya. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Jadi yang menghalangi Abu Thalib karena sifat. Demikian juga yang menghalangi seseorang mempelajari ilmu, terutama Al-Quran, ini adalah karena sifat malu. Baik. Kemudian yang ketiga di antara adab membaca Al-Quran, la taqul nasitu walakin qul usitu aw usbitu aw nusitu.
Jadi jangan sampai kita mengucapkan ketika kita lupa, saya lupa. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena dia melalaikan. Kalau lupa itu dengan sengaja. Kalau unsitu saya dilupakan, maaf saya terlupakan. Misalnya ada orang tanya, maaf saya terlupakan dari bacaan ini. Dia tetap berusaha, namun lupa. Tetapi ketika mengucapkan saya lupa, ini berusaha memang tidak memurojaah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Taala, "Atatka ayatuna fanasitaha." yakni datang ayat-ayat kepadamu fanasitaha, lalu kamu pun melupakan. Sudah datang ayat-ayat Allah Al-Quran kemudian dilupakan. Maksudnya apa? Dengan kesengajaan. Yang tercela ma'asyiral muslimin, yakni yang tercela adalah melupakan yakni Al-Quran secara total, sama sekali tidak membaca, tidak mempelajari, waliyadzubillah, bahkan tidak mengamalkan Al-Quran. Ketika membaca sama sekali tidak tahu. Bahkan ya ada seorang yang sudah berumur lebih daripada 30-40, Al-Quran bisa. Bagaimana dengan amalan? Padahal amalan dihitung setelah balik. Berhasil tidaknya seorang tua ketika anak sudah balik. Kenapa? Karena akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah ya, seorang yang anaknya tersebut sudah kelas 6 SD. Bisa baca Al-Quran? Tidak bisa. Iqra? Tidak bisa. Subhanallah. Iqra 1 tidak bisa. Bacaan A, Ba, Ta tidak bisa. Kemudian dikabarkan kepada kita, ini bahwasanya putrinya ini sudah balik. Bingung orang tuanya. Kenapa? Belum bisa bacaan Al-Quran, sudah kelas 6 SD. Ya. Berhasil tidak orang tua? Jelas ini tidak berhasil. Berhasilnya tidak orang tua mendidik anak. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah ketika anak tersebut ketika balik sudah mandiri, baca Al-Quran, yang hukum terkait dengan sholat sudah dipahami, sudah bisa diamalkan, maka orang tua dikatakan berhasil. Bukan dikatakan berhasil sudah jadi dokter, jadi apa lagi? Jadi pegawai. Lah, yani keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilan orang tua mendidik anaknya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yani idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Salah satunya apa? Waladun shalihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Yang tidak mungkin tiba-tiba jadi anak soleh kalau tidak dididik dengan baik oleh siapa? Oleh orang tua. Ya, terutama ibunya. Terutama ya, ibunya. Tidak mungkin tiba-tiba anak itu rajin kemudian lah. Ya, butuh proses, butuh tahapan menjadi anak yang soleh. Baik. Kemudian juga dia bilang, sudah anak saya yang baik aja, saya sudah nanti cukup doanya saja. Doa siapa? Anak yang soleh. Nah, anak solehnya meninggal duluan, bapaknya belum. Lalu apa yang diharapkan? Kebalikan, yaitu bapak yang soleh. Baik. Kemudian, jadi jangan sampai kita mengucapkan ketika lupa dengan ucapan nasitu. Saya lupa, karena ucapan lupa ini adalah ucapan kesengajaan. Maka ucapkanlah terkait dengan Al-Quran adalah unsitu, yakni saya dilupakan. Kemudian yang selanjutnya di antara adab Al-Quran, wujub tadabburi Al-Quran, wajibnya mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yani tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Baik, syahid dari ayat ini adalah yatadabbaruna al-Qur'an, yaitu mentadabburi Al-Qur'an, yakni at-ta'ammul fi ma'anihi, yakni merenungi makna-maknanya. Dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yakni selesai 10 ayat ditadabburi maknanya kemudian diamalkan.
Selesai 10 ayat ditadaburi maknanya, kemudian diamal. Kemudian terus demikian. Kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun sekarang apa? Sudah hafal terus. Maknanya tidak tahu artinya. Bagaimana dengan artinya? Apa sih makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Enggak tahu. Ya rugi, percuma. Paling dia dapat pahala dari sisi membacanya saja. Di sisi mentadaburi tidak dapat pahala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ketika beribadah, yakni hendaknya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah ini tidaklah kita melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, apa maknanya? Tunjukkan kami kepada jalan yang hidayah. Yakni terbagi dua, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Irsyad itu yakni dengan berdakwah. Taufik adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, kata Ibnu Sa'di rahimahullah, ihdina ila sirat, ihdina fis sirat. Yani tunjukkan kepada as-sirat, yani kepada dinul Islam, ya. Ihdina fis sirat, dan tunjukkan kami untuk istiqomah di atas Islam. Yani ihdina ila sirat, ihdina fis sirat. Yani ketika sudah masuk Islam belum tentu seorang istiqomah di atas Islam, maka butuh juga ihdina fis Islam. Makanya ada sebuah doa, yakni doa yang muqallibal qulub tabil qalbi ala dinika. Yakni wahai zat yang membolak-balikkan hati, tabil qalbi ala dinika, tetapkan hati ini di atas agama. Ya, tidak ada jaminan di akhir hayat kemudian tetap di atas Islam. Ya, ada seorang syekh, sebuah kisah. Anda lupa namanya, dikisahkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengisahkan dahulu, Masya Allah, ada seorang syekh ini orang yang alim, seorang yang alim. Kemudian ya, saking alimnya sampai pada zaman tersebut dijuluki Syekh Islam. Namun apa? Ya, ini kemudian masuk ke dalam hatinya sifat sombong. Nah, ini bahaya. Ini sifatnya iblis. Ini sifat sombong. Akhirnya di kemudian hari, karena dia memiliki sebuah kitab. Ini kitab untuk membantah orang-orang ateis. Akhirnya mati dalam keadaan ateis. Jadi padahal seorang syekh, Masya Allah, pengarang kitab lagi. Pengarang kitab. Kemudian juga kitabnya itu membantah orang-orang ateis. Kemudian mati dalam kondisi ateis. Apa yang ada pada diri? Yakni karena sifat sombong. Yakni bertanya-tanya tentang apa? Allah. Ya, pertanyaannya aneh. Apa? Siapa yang menciptakan Allah? Siapa? Terus seperti itu. Ya. Jadi kalau kaitannya yang ditanyakan tentang Allah, kita tawakuf diam. Yakni yang akan ditanyakan bukan Allah, yang akan ditanyakan kita. Ya. Bagaimana tentang ibadah kita? Baik. Ya, kalau sudah seorang bertanya siapa yang menciptakan Allah, bahaya ini bisa jatuh kepada apa? Pemahaman ateis. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara adab tilawatil Quran adalah jawazu tilawatil Quran qa'iman aw masyian aw muttaji'an aw raqiban. Yani boleh, yani membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, berjalan, berbaring dan berkendaraan. Jadi bebas membaca apa? Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yakni alladzina, orang-orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Zikir yang paling afdal apa? Membaca Al-Quran. Qiyaman dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Jadi kapan saja kita hendak membaca Al-Quran boleh. Yakni dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Yakni Abdullah bin Muwaffal radhiyallahu anhu beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fath Makkah wa huwa yaqra'u ala rahilati surat al-Fath. Ini saya melihat Rasulullah pada hari kemenangan kota Mekah, beliau di atas kendaraannya sambil membaca surat Al-Fath.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhir ayat. Yani Nabi membaca di atas kendaraan. Ini menunjukkan boleh. Yani ketika kita misalnya mengendarai mobil atau kita di atas bis, ya, atas bis, kemudian kita membaca Al-Quran di atas kendaraan atau dalam keadaan berbalik. Jadi kapan saja, yakni membaca Al-Quran, kecuali jadi jangan membaca Al-Quran di mana? Di kuburan. Nah ini nggak ada contohnya seorang membaca Al-Quran di kuburan. Jangan kebalik, rumah jadi kuburan, kuburan jadi kuburan. Jadi rajin membaca Al-Quran di kuburan, namun di rumah tidak membaca Al-Quran. Dia begitu. Padahal Al-Quran, yakni membaca Al-Quran di rumah, terutama membaca surat Al-Baqarah, ini termasuk amalan yang mengusir syaitan. Surat Al-Baqarah. Adapun di kuburan, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya ini kebaikan, niscaya para sahabat dulu sudah mengamalkan. Seandainya ini kebaikan. Baik. Demikian juga tidak boleh membaca Al-Quran di kamar. Karena inilah tempatnya syaitan dan tempat yang najis. Baik. Kemudian di antara adabnya pula adalah la yamassul mushafa illa tahir, tidak menyentuh mushaf kecuali suci. Yani al-aslu fihi la yamassuhu illa mutahharun. Yani tidaklah menyentuhnya kecuali mutahharun yang disucikan. Para ulama berselisih pendapat siapa al-mutahharun. Al-mutahharun sebenarnya adalah para malaikat. Terlepas dari perbedaan pendapat, yang lebih afdal memegang Al-Quran dalam keadaan suci atau tidak, yang lebih afdal jelas adalah dalam keadaan suci. Ini jelas. Ya. Adapun tidak suci, artinya tidak berwudu, boleh membacanya, tapi tidak menyentuh. Yani terlepas dari perselisihan pendapat para ulama, yaitu boleh atau tidak dalam keadaan tidak suci memegangnya. Adapun membacanya maka dibolehkan, kecuali dalam keadaan junub, ya. Dalam keadaan hadas akbar maka dilarang untuk membaca Al-Quran, apalagi menyentuh Al-Quran. Di dalam hadis yang lain, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran, yang adab terkait dengan Al-Quran, jawaz tilawatil Quran lil muhdath hadatan asghar an dhahri qalbi, yakni bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang hadas asghar. An dhahri qalbi itu dengan hafalannya. An dhahri qalbi dengan apa? Hafalannya. Ini hendak membaca Al-Quran dia dalam keadaan hadas asghar, maka di sini boleh. Amal junubah fa innahu la yajuzu lil junub qira'atul Qur'an bi halin min al-ahwal. Maka adapun junub maka tidak boleh membaca Al-Quran dengan keadaan apapun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perkataan Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Berarti selain junub, berarti hadis asghar. Kemudian juga dalam keadaan suci, dan suci ini yang dalam keadaan afdal. Dalam keadaan apapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Kemudian yang selanjutnya di antara adab yang terkait dengan Al-Quran adalah istihbabu tandhifil fami bisiwak qabla tilawah. Yani disunahkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Yani sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama lit-tahajjudi minan lail yasusu fahu bisiwak. Yani adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat tahajud di malam hari, salat tahajud yang dibaca apa?
bacaan Al-Quran. Maka beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak. Ya. Bahkan, nah ini termasuk sunnah. Ya. Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bis-siwak 'inda kulli salatin." Ya, ini seandainya siwak itu tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali salat. Jadi susah ya, berat. Akhirnya apa? Nah, ini bukan termasuk wajib. Jadi mustahab, disunahkan. Jika mampu tafadhol, ya, lakukan. Kalau tidak mampu, ya, juga jangan apa? Meremehkan. Ya, kalau kita mampu maka jadi disunahkan untuk mengerti. Baik. Kemudian yang ke-11 di antara ya di adab Al-Qur'an minas sunnati al-isti'adzatu wal basmalah 'inda tilawati. Yakni disunahkan mengucapkan a'udzu billah al-isti'adzah dan ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yani 'inda tilawati ketika membacanya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Yani apabila hendak membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari apa? Dari syaitan. Kenapa? Karena baca Al-Qur'an termasuk ibadah dan syaitan tidak senang seorang tidak apa? Beribadah kepada Allah. Maka berlindunglah kepada Allah dari apa? Dari syaitan. Atau dengan ta'bir, ya ini kalimat yang lain, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ini ada di dalam kitab Muslim, adab-adab membaca Al-Qur'an, yakni ucapan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau yang lebih umum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau pula dengan yakni a'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Apa faedah al-isti'adzah? Yakni liyakuna syaitan ba'idan an qalbil mar'i. Yakni agar syaitan jauh dari hati seseorang yang membaca Al-Qur'an. Ini apa? Seorang membaca Al-Qur'an kan biasanya apa? Diliputi apa? Digoda terus sama syaitan. Ini selain bacaannya, kemudian juga syaitan yang sudah selesai membisikkan. Baik. Seperti juga syaitan kepada seorang membisikkan kemiskinan. Ini kebanyakan. Syaitan juga membisikkan apa? Kemiskinan. Yani Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan membisikkan apa? Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan perbuatan keji, menjanjikan perbuatan keji, wal fahsya, dan kemungkaran. Sedangkan Allah, apa yang janji Allah? Maghfiratan minhu wa fadla, yakni ampunan dan karunia. Jadi bisikan-bisikan syaitan, yakni ya apa? Membisikkan agar yakni miskin. Padahal di dalam Al-Qur'an, yakni 90 ayat dalam Al-Qur'an jaminan rezeki, 90 ayat dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian juga Hatim Al-Asam beliau mengatakan, yakni saya memiliki 4 istri 9 anak, sama sekali saya tidak ragu apa rezeki mereka. 4 istri. Kita punya istri satu aja sudah takut miskin. Yang enggak punya istri enggak nikah. Ya, enggak punya istri apa? Belum punya rumah, belum punya nikah dulu, Allah akan berikan rezeki. Ia pun fuqara yughnihumullah. Jika miskin Allah akan. Baik. Kemudian juga membaca basmalah fahiya sunnah, maka ini termasuk sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya di awal-awal ayat, inna a'tayna al-kautsar ila akhirin ayat. Baik, termasuk kekeliruan ini yang banyak tersebar di dalam kaum muslimin, ucapan shadaqallahul azim. Apa kata para ulama? Apakah ini termasuk sunnah? Ya,
Kalimat sadaqallahul azim walaupun maknanya benar, namun ini tidak ada dasar. Seandainya ini adalah termasuk amalan, maka dahulu para sahabat sudah melakukannya. Banyak tidak? Banyak. Ini bahkan di lomba-lomba pun ada. Shadaqallahul azim. Mereka memperhatikan cuma makhrajul hurufnya saja supaya dapat juara, tapi tidak memperhatikan amalan itu ada contohnya atau tidak. Jadi shadaqallahul azim ini tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dasarnya bagaimana? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kalau kita tahu sadaqallahul azim bukan termasuk perintah Nabi dan tidak pula diamalkan oleh para sahabat, apa sikap kita? Sikap kita tarku, yaitu meninggalkan. Kan baik itu ucapan na'am. Yani baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Azan ketika Idul Fitri baik tidak? Baik supaya orang-orang tidak telat salat Idul Fitri. Tapi karena bukan syariat maka ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.